Halo sobat bisnis. Sekarang saya lagi berada di atas jembatan Choi Chang Fa atau Japanese Bridge yang melintasi Tonle Sap. Ya, ini bisa dilihat. Kalau di Phnom Penh dibilang Sungai Tonle Sap, tapi kalau di Siem Reap dibilang Danau Tonle Sap. Karena Tonle Sap merupakan kombinasi danau dan sungai sekaligus. Ya, menuju ke arah selatan bergabung dengan Sungai Mekong di sana. Nama Tonle dalam bahasa Khmer berarti sungai besar air tawar. Dari pengertian inilah kemudian Tonle Sap diartikan sebagai danau besar. Danau Tonle Sap tercipta akibat tekanan geologi yang terjadi akibat benturan lempeng anak benua India dan lempeng Asia yang kemudian membentuk sebuah cekungan. Tonle Sap mengalir dari wilayah utara negara Kamboja di sekitar provinsi Siem Reap dalam wujud sebuah danau besar, mengalir ke bawah hingga provinsi Kampung Cenang, lalu membentuk aliran sungai menuju kota Phnom Penh hingga menyatu dengan Sungai Mekong di Phnom Penh, bersama-sama mengalir ke arah Mekong Delta ke arah selatan Vietnam. Tonle Sap adalah danau air tawar terbesar di Asia Tenggara dan merupakan salah satu danau penangkapan ikan pedalaman terkaya di dunia. Danau ini berfungsi sebagai reservoir air banjir alami untuk sistem Sungai Mekong secara keseluruhan dengan mengatur banjir di hilir dari Phnom Penh selama musim hujan dan menjadi pelengkap penting untuk aliran pada musim kemarau ke arah Mekong Delta. Sobat bisnis, sebelum lanjut nonton, mohon dukungan untuk channel ini ya, dengan mengklik like, ya, tulis komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih loh. Tak hanya menyandang gelar danau berukuran besar, Tonle Sap juga memiliki beragam keunikan. Yang pertama, aliran airnya akan berubah arah 2 kali dalam setahun. Yang kedua, ukuran danaunya bisa mengembang dan mengecil secara dramatis sesuai musim. Pada bulan November hingga Mei saat negara Kamboja mengalami musim kemarau, aliran air Tonle Sap masuk menuju Sungai Mekong di Phnom Penh. Namun saat tiba musim hujan mulai bulan Juni, aliran air akan berbalik dari Sungai Mekong dan kemudian mengisi ke arah Tonle Sap, sehingga debit air danau tersebut menjadi banyak dan tampak menjadi danau yang sangat besar. Secara umum, danau Tonle Sap sepanjang tahun relatif dangkal dengan kedalaman 1 meter saja dan dengan luas 2.700 km persegi. Nah, saat musim hujan tiba dan aliran air berbalik dari Sungai Mekong, itulah danau Tonle Sap membengkak dan luasnya bisa mencapai 16.000 km persegi dengan kedalaman menembus 9 meter. Hal yang menarik dari Tonle Sap adalah meski setiap tahun melebar lantaran proses banjir, tetapi itu bukan masalah karena cepatnya danau ini terisi endapan tanah, sehingga tidak menjadi persoalan bagi ekosistem di sana. Namun sebaliknya, proses pengendapan atau sedimentasi danau yang berada di kisaran 0,1 hingga 0,16 mm per tahun sejak 5.000 tahun yang lalu, berdasarkan penelitian tidak menjadi ancaman bagi Tonle Sap. Justru malah menjadi bagian penting dari ekosistem dan sedimentasi ini menyediakan nutrisi penting yang memicu produktivitas danau di saat banjir. Luas dan tingginya volume air yang sampai-sampai membanjiri dataran dan hutan di sekitarnya justru baik untuk pengembangbiakan ikan. Endapan tahunan yang membawa tanah subur dari Sungai Mekong menjadikan Tonle Sap sebagai lahan perikanan darat paling produktif di dunia. Tak tanggung-tanggung, lahan perikanan tersebut mampu menopang lebih dari 3 juta penduduk Kamboja dan menyediakan 75% tangkapan ikan tahunan negara Kamboja. Selain itu, danau ini juga berperan dalam menyumbang asupan protein hewani bagi Kamboja hingga 60%. Hal yang menarik di danau Tonle Sap adalah Tonle Sap benar-benar sebuah keajaiban bagi negara Kamboja. Selain mampu menyokong perikanan dan sebagai salah satu ekosistem paling hidup di dunia, danau yang juga disebut dengan nama Beng Tonle Sap oleh orang lokal ini menjadi salah satu destinasi wisata paling penting di Kamboja. Di danau sekaligus merangkap sebagai sungai,
Tonle Sap dengan panjang sungai sekitar 250 km dari ibu kota Phnom Penh menuju provinsi Siem Reap ini, kita bisa pergi naik speedboat dari Phnom Penh dan juga ambil paket tur, pulang pergi, makan siang dan berinteraksi dengan penduduk setempat. Tapi nanti ya, setelah pandemi selesai, biar lebih aman dan nyaman tentunya. Kita bisa berkunjung ke beberapa desa terapung di Tonle Sap. Di desa terapung ini, sobat bisnis bisa menyaksikan secara langsung bagaimana penduduk lokal beraktivitas sehari-hari, bukan di daratan, tapi di atas air. Salah satunya adalah desa Chong Kni. Kunjungan ke tempat ini akan lebih syahdu saat musim hujan. Kita bisa melihat pemandangan rumah, toko, dan juga sekolah yang seolah-olah terombang-ambing di atas air. Di desa ini pula, bisa berbelanja souvenir dan beli makanan ringan. Terlihat dari jauh jembatan Balai Bridge, jembatan kedua di Phnom Penh yang melintasi sungai Tonle Sap, penghubung antara jalan Chroe Chang Pha dengan jalan Rasekeo Phnom Penh. Sekarang saya sudah sampai di atas Balai Bridge. Jembatan ini sedang dalam proses pembangunan. Ada penambahan jalur kedua ya. Terlihat para pekerja konstruksi di bawah sana. Ya, menyusuri sungai Tonle Sap cukup memberikan pengalaman baru buat kita, bukan saja untuk sekedar yang hobi goes dan menikmati pemandangan, tapi juga bisa mendapatkan insight baru seputar alamnya dan kehidupan penduduk sekitar Tonle Sap, Kamboja. Baik, dari pinggir sungai Tonle Sap, saya melaporkan. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Stay healthy.